Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Agustus ya. Bulan yang penuh dengan kegembiraan, karena di bulan inilah ya Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah merdeka tahun yang keberapa, Bu? Tahun yang ke-80 ya. Sudah tua ya, Bu, 80 ya. Alhamdulillah, berkat perjuangan ya para pejuang, para pahlawan ya, yang dengan gigih ya berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara kita untuk terlepas dari penjajahan. Sekalipun ya kemerdekaan ini masih banyak sisi kekurangannya ya, Bu ya. Ya, apa yang kurang, Bu, di negara kita? Biasa-biasa aja ya. Iya. Alhamdulillah ya kan ya. Ibu masih kebelikan beras ya, masih ya. Minyak masih bisa kebeli ya. Sayur-sayur juga masih kebeli. Ngaji di mana-mana masih bebas. Mau sholat di mana saja masih diberikan kebebasan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih ada sisi-sisi kekurangan di beberapa hal, namanya juga dunia itu bukan tempat ideal, Bu. Tidak ada namanya ideal di dunia. Pasti ada sisi kurangnya, pasti ada sisi lebihnya, pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi buruknya. Sama diri kita juga, bukan makhluk yang ideal ya. Yang namanya manusia, pemimpinnya manusia, presidennya manusia, menterinya manusia, DPR-nya manusia, polisinya manusia. Siapa yang namanya manusia pasti ada kekurangannya ya. Ada ketidakadilannya, sekalipun sudah diberikan ya rambu-rambu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah manusia ya, pasti ada sisi salah dan benarnya ya. Hal yang pertama kita lakukan di bulan Agustus ya, meriahkanlah semeriahnya saja, jangan berlebih-lebihan ya, Bu Ibu ya. Senang ikut lomba-lomba boleh ya, Bu ya, tapi harus sadar umur, Bu. Ya kan? Udah tidak muda lagi ya, Bu ya. Jangan sampai ya kena naudzubillah min dzalik, stroke, meninggal gara-gara lomba apa ya? Lomba makan pedas, makan mie sebaskom, jangan ya. Makan mie dengan level pedas yang tinggi, misalnya sampai 20 levelnya, jangan ya. Main futsal jangan ya, Bu ya. Sayangi diri kita. Hadiahnya apa sih, Bu? Ya paling baskom ya, panci, wajannya. Enggak ada hadiahnya umroh nih kan ya, Bu ya. Jadi ya sudah, dimeriahkan boleh semeriahnya saja, jangan sampai berlebih-lebihan. Demikian juga mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat. Lomba-lombanya jangan yang mengundang maksiat ya. Nah, takutnya negara yang harusnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala malah dikasihnya bukan berkah sama Allah ya. Nah, malah diberikan musibah. Naudzubillah min dzalik, karena kita tidak pandai bersyukur ya, sesuai dengan tempatnya ya. Cara bersyukur yang salah. Itu aja, Bu ya, mengingatkan saya dan ibu-ibu semua ya. Nah, memeriahkan hari kemerdekaan ini sekedarnya saja, semeriahnya saja, jangan sampai berlebih-lebihan gitu ya, Bu. Mudah-mudahan negara kita selalu mendapatkan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, rakyatnya makmur, pemimpinnya adil. Amin Allahumma amin. Kita lanjut ke tema pelajaran kita, masih di
Asmaul Husna ya. Sampai ke berapa Bu? Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Kita sampai pada asma yang ke-40. Alhamdulillah. Kita niatkan bersama-sama mempelajari Asmaul Husna adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya Bu ya. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mengupgrade ya, mengupdate. Nah, kali kemarin iman kita sempat goyah ya. Iman kita sempat turun ya. Dengan kita belajar Asmaul Husna kembali iman kita menjadi kokoh dan menjadi kuat ya. Dan setelah iman kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan ya, dapat menjalankan segala apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki rasa berharap kepada berkahnya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita sampai di Asmaul Husna ke-40, yaitu Al-Muqit. Muqit. Mim, qaf, ya, ta. Ya, alif lam mim qaf ya ta. Al-Muqit pakainya ta. Bukan al-muqit, bukan al-muqit ya, ta. Apa makna al-muqit? Al-muqitu huwal khaliqul aqwat wa musiluha ilal abdan. Al-muqit itu ya adalah dia yang menciptakan qut. Khaliqul aqwat, khaliqul qut. Qut Q-U-T H. Qut itu artinya apa? Qut itu artinya adalah makanan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia atau makhluk lainnya. Jadi Al-Muqit itu adalah dialah Allah yang menciptakan makanan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Wa musiluha ilal abdan, dan dia juga yang menyampaikan makanan tersebut kepada tubuh manusia dan makhluk lainnya. Jadi tidak hanya menciptakan, tapi juga menyampaikan makanan pokok. Apa Bu makanan pokok bagi kehidupan manusia yang dengannya dia bisa hidup, yang tanpa dianya dia tidak bisa hidup? Artinya dengan makanan pokok ini manusia dan makhluknya bisa hidup. Tanpa makanan ini ya, manusia dan makhluk lainnya tidak bisa hidup. Apa makanan pokok Bu? 1, beras. Apa makhluk yang lain tuh makannya beras? Apa Bu makanan pokok? Keperluan pokok lah, keperluan pokok. 1, makanan. 2, minuman. 3, ada 3. Makanan, minuman. Makanan ada, minuman apa? Ada. Apakah manusia bakal hidup tanpa? Ayo. Makanannya ada, minumannya ada,
Apakah bakal hidup tanpa oksigen? Bu, ada ayam goreng, ada kambing guling ya Bu ya. Nah, tapi Ibu nggak bisa bernapas. Dikurung, ya, diikat di dalam karung. Bu, kira-kira bisa dimakan nggak? Sudah buah-buahan, ada minuman, minumannya enak-enak, ya. Bisa dimakan. Jadi Allah yang menciptakan keperluan pokok untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya, yaitu apa? Makanan, minuman, dan oksigen. Inilah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia memberi nama, ya, memiliki nama, namanya Al-Muqit. Nah, Al-Muqit itu berbeda dengan Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq itu sifatnya umum, rezeki apa saja jadi rezeki. Makanan, minuman, pakaian, suami, anak, teman, ya kan? Duit, rumah, mobil, ya. Semua yang mendatangkan manfaat itu namanya rezeki. Ya, artinya sangat luas. Tapi Al-Muqit itu adalah khusus, yaitu keperluan yang inti, keperluan yang pokok. Ada udara, ada makanan, minumannya nggak ada, lama-lama mati. Ada makanan, ada udara, ada oksigen, minumannya nggak ada, mati. Ada udara, ada minuman, lama-lama kering kerontang. Ya Bu ya, minum terus ya. Nah, kurang makanan sehingga badan itu tidak lagi berfungsi karena diperlukan vitamin dan gizi lainnya untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh kita. Dan Allah juga yang menyampaikan ketiga keperluan pokok itu langsung ke tubuh manusia. Bu, Ibu, dengan oksigen coba, Ibu ngerasa nggak mompa jantungnya, ya, nadahin udara, Bu, dimasukin ke balon terus Ibu sedot-sedot, tidak kan? Hidup aja nih kita, ya kan ya? Udaranya ada, coba. Kalau tidak karena Allah, ya tidak akan sampai. Ibu kan tidak berupaya apa-apa dengan oksigen ini. Tahu-tahu bangun bernapas aja, ya kan? Hidung kita mengeluarkan keluar masuk udara tanpa kita sibuk mencetin remote kapan hidung nutup, kapan hidung buka. Benar Bu? Tanpa kita nyaring udaranya nih, Allah sudah berikan saringan di dalam hidung kita, benar gak? Udara itu gak bakal nyasar, gak bakal lari ke perut. Makanya ada penyakit masuk angin ya. Sebenarnya gak ada masuk angin ya, karena udara itu pasti adanya kemana Bu? Ke paru-paru, ya kan? Nah, ya. Di dalam Allah menyampaikan kebutuhan pokok ini ada dengan cara yang lazim, ada dengan cara yang tidak lazim. Dengan cara yang lazim itu yang bagaimana? Ya, Allah berikan petunjuk kepada manusia untuk bekerja, berusaha. Misalnya makanan pokoknya nasi, Allah gerakan pikiran kita, hati kita, tenaga kita untuk memperoleh nasi. Dengan cara apa? Ya kan? Ada yang nanam padinya, betul gak Bu? Ada yang giling padinya,
dijadikan beras. Ada yang jualan berasnya. Kita yang ibu-ibu di rumah belanja beli beras. Berasnya kemudian dimasak. Setelah dimasak, didiemin aja, nyampe nggak ke mulut kita? Nggak sampai. Masih Allah berikan kemampuan kita untuk menggerakkan tangan kita, memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya secara lazim, secara umum, cara biasa. Ada tidak yang Allah sampaikan rezeki itu dengan cara yang tidak lazim? Ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan makanan dan minuman bagi ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Siapa namanya? Siapa namanya? Siti Maryam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalas huwa ya Maryam anna laki hadza. Kemudian menjawab Maryam, qalas huwa min indillah. Artinya adalah ketika manakala Nabi Zakaria itu pamannya Siti Maryam. Manakala Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, ya. Jadi Maryam ini adalah anaknya Imran, ya, yang bernazar. Kedua orang tuanya bernazar apabila mendapatkan seorang anak, ya, diperuntukkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata anaknya adalah yang lahir seorang perempuan. Ya, karena sudah nazar, maka dititipkan Maryam kepada pamannya Zakaria. Dibuatkan sebuah mihrab. Mihrab itu tempat yang tersembunyi, ya, yang tidak tampak dari luar. Pekerjaannya Maryam apa? Dididik oleh Zakaria, Nabi Zakaria, untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Zakaria melihat ke mihrabnya Ibu Maryam, ia dapati di sisinya adalah makanan itu yang tidak ada di daerah tersebut. Bu, yang tidak ada. Bisa jadi makanan itu sepanjang zaman tidak pernah ada, ya. Karena bisa pasti heran kan, betul gak? Nggak pernah keluar, nggak pernah belanja, nggak pernah shopping Siti Maryam. Ya, di samping nggak ada mall pada saat itu. Dan memang dia adalah wanita suci yang terjaga, ya. Dari mana semua ini wahai Maryam, kata Zakaria. Maka Maryam menjawab, qalas huwa min indillah. Semuanya ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, caranya Allah menyediakan makanan, minuman dengan cara yang tidak lazim. Kalau kita kan harus babak belur dulu, Bu. Betul tidak? Benar? Dan iya, mau masak nasi aja jalurnya banyak banget, ya. Sekarang masak nasi aja butuh listrik, benar nggak, Bu? Listriknya mati, libur masak nasinya. Di lalahnya teh ada yang jualan nasi, ya, jadi gampang, ya. Alhamdulillah, kata saya. Saya suka diledekin sama tetangga saya tuh, Bu Haji nggak pernah masak. Iya, saya mah kasihan sama yang jualan. Kalau nggak ada yang beli, siapa yang beli? Itu mah dalilnya orang males, ya. Ya nggak apa-apa sih.
Yang penting makan kan Bu ya. Datangnya dari mana? Siti Maryam aja kagak ngapa-ngapain, dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu namanya dengan cara yang tidaklah lazim. Bahkan ada cara yang sangat hebat, yang luar biasa. Ketika Allah memberikan kecukupan keperluan pokok ya, lebih daripada Siti Maryam, yaitu ketika Allah menyampaikan kebutuhan pokoknya kepada Ashabul Kahfi. Ibu pernah dengar Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu adalah 7 pemuda yang lari dari negaranya disebabkan dia mempertahankan keimanannya. Di dalam pelariannya itu ya, mereka bertujuh masuk ke dalam gua. Tanpa sadar mereka tertidur, Bu. Tidurnya nggak kira-kira, Bu. Berapa coba? 309 tahun. 309 tahun. Dan ketika mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi tubuh mereka segar, bugar, sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Nah, kita coba, Bu, tidur 2 hari 2 malam, ya kan? Benar nggak, Bu? Udah badan linu semua dah, otot-otot pada kaku. Nah, ini selama 309 tahun. Sehingga sampai mereka sadar seperti bermimpi, seperti baru tidur 1 jam, 2 jam, karena tidak mengalami sesuatu hal yang berbeda pada tubuh mereka. Tapi ketika sudah keluar, semua zaman sudah berubah. Bahkan mata uangnya saja sudah berganti pemerintahan, berganti raja. Nah, kondisi Ashabul Kahfi yang 309 tahun ini, siapa yang memberikan kecukupan makanan pokoknya? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Kemudian mereka hidup dalam beberapa tahun, lalu mereka kembali ya, karena tempatnya mereka di gua, dan ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan saat ini, yang nanti kelak akan bangunkan ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali ke dunia. Inilah Ashabul Kahfi. Tahu nggak Ibu 7 orang pemudanya siapa aja namanya, Bu? Kali aja ada ide gitu buat nambah cucu atau anak ya. Ketujuh Ashabul Kahfi itu namanya Maksalmina, bukan emak ya, Maksalmina. Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariunis, Paristatiunis. Karena memang ada di zaman Romawi Yunani, makanya namanya nis-nis. Oh, cepetan. Oh. Baik. Yang pertama Maksalmina, yang kedua Tamliha, yang ketiga Martunis, yang keempat Ninus, Ninus. Keberapa ini? Keempat. Kelima sekarang Zunuanis.
Zunwanis. Ke-6 Sari Yunis. Sari Yunis. Sari Yunis. Yang ketujuhnya siapa? Paristati Yunis. Paristati Yunis. Paristati Unis. Nah, ya. Hal yang hebat juga tidak hanya Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, juga Allah berikan kepada para wali. Nah, ibu mungkin pernah ya mendengar ada wali yang selama 40 hari 40 malam ya berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa makan dan minum. Siapa yang menjaga, mencukupkan kebutuhan pokoknya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu aulia Allah Subhanahu wa taala ada namanya Dhunnun Al-Misri dan juga para wali yang lain. Bahkan hal yang hebat juga Allah berikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering berpuasa ya tanpa makan dan minum melebihi waktu 24 jam. Para sahabat tuh sempat pengen meniru, pengen mengikuti kebiasaan Rasulullah berpuasa, tapi Rasulullah melarangnya. Jangan ikut-ikutan. Kalau aku kebutuhan makanan dan minumanku langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian kan harus berusaha. Maka tidak boleh dilarang ya. Ketika para sahabat ingin mengikuti cara puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Allah yang menciptakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidupnya, dan Allah pula yang menyampaikan kebutuhan pokok itu langsung ya ke dalam tubuh makhluk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Bu ya, ini memberikan kesadaran kepada kita. Kalau enggak Allah, kalau tanpa Allah kita tuh nggak bisa apa-apa. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Jangan jadi orang yang sombong, seakan-akan makan makanan saya sendiri, saya mengupayakan sendiri. Lupa kalau semua yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak Bu? Yakin. Nah, maka apabila kita sudah meyakini dengan asma al-muqit, nah, apa refleksi kita nih? Aplikasi kita kepada keimanan al-muqit itu harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tandanya dia beriman, dia percaya dengan al-muqit. Tindakan bersyukur itu apa Bu? Tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah ya,
bentuk syukur kita adalah mempergunakan seluruh yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah ciptakan kepada kita untuk bekal ibadah. Tuh. Itu wujud syukurnya. Mempergunakan nikmat ini sesuai dengan yang dimaui oleh penciptanya. Kan semua yang kita miliki adalah apa, Bu? Pinjaman, titipan. Kita punya apa? Coba sebutkan, Bu. Satu milik kita mana? Ada nggak yang kita punyai? Bu, tidak ada. Bahkan diri kita sendiri adalah titipan. Kita titipin mata, titipin telinga, titipin badan, titipin tangan, kaki. Nah, yang nitipnya suruh buat apa ini? Ya. Sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, makrifahnya kita kepada asma, ya, jika benar-benar kita menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, jadi orang yang pandai berterima kasih bagi orang yang pandai bersyukur. Nah, tidak ada gunanya kita tuh belajar Asmaul Husna dari yang pertama sampai ke 40 ini kalau tidak menambah, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda bersyukurnya adalah apa tadi? Ya, digunakannya kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang tidak pandai bersyukur apabila kenikmatannya digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak mengimani dengan al-muqit. Nah, yang kedua, tadi kita harus bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian ingkar, bahwasanya siksaku sangat pedih. Yang kedua, memaknai iman kita kepada al-muqit adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sering memberi makanan kepada siapapun, pada binatang, pada makhluk tumbuhan. Kalau ada tanaman sekitar kita kayaknya kering, semprot Bu air, ya kan? Ada kucing lewat ngeong-ngeong, ya, bukan diusir pakai kaki, ambilkan makanan. Lagi makan di restoran mana, kucingnya ngeong-ngeong, cuilin, ya. Kenapa? Apa hikmah dari kita memberi makanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mim mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Sebagian perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah memberi makanan. Bu, kalau kita lagi makan dengan teman-teman ataupun tetangga, jangan ngarep dibayarin, Bu. Justru kita harus tergerak untuk
membayar, menggratisi. Jangan ngarepnya gratis, si gratis. Yang paling besar pahalanya itu adalah yang membayarkan, ya. Nah, kata Rasulullah apa tadi? Sebagian perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah memberi makan. Memberi makan ini lebih utama daripada beristighfar. Benar, kita kalau banyak dosa minta ampun dengan Astaghfirullahaladzim, harus banyak istighfar. Tapi kalau kepingin dosanya cepat terhapus, dengan memberi makan. Nih, ada kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang abid. Abid itu artinya ahli ibadah, ya. Ahli ibadah itu dia hanya menyibukkan dirinya untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdua-duaan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 60 tahun. Berapa, Bu? 60 tahun. Siapa yang umurnya udah 60 tahun? Berapa banyak ibadahnya? Ini orangnya selama 60 tahun hanya sibuk ibadah. Pada suatu hari kebutuhan makanannya habis. Tuh, Bu. Lalu dia keluar belanja. Ketika keluar bertemu dengan seorang wanita. Namanya laki-laki. Ingat ya, manusia ya. Dia bukan malaikat. Laki-laki kan tetap aja, Bu, ada syahwatnya. Tergoda dengan seorang perempuan, akhirnya naudzubillah min zalik, sampai melakukan perzinahan, ya. Pulanglah dia dengan membawa makanan dan rasa sesal, ya. Dia tidak menyangka imannya setipis daun, setipis kulit bawang dibelah 7. Kulit bawang dibelah 7, udah tipis banget. 60 tahun beribadah, tergoda perempuan, ya. Ketika beliau menuju arah pulang, bertemu dengan seseorang yang kelaparan. Lalu diberikan makanannya, Bu. Dia udah tidak selera makan lagi, mengingat dosanya. Diberikan makanan sampai kenyang. Makanan begitu untuk bekal selama dia beribadah, diberikan makanan. Tidak lama dia meninggal. Meninggal. Ketika meninggal, bertemu dengan malaikat, sudah dihisab, Bu. Ibadah yang 60 tahun itu hilang pahalanya disebabkan satu dosa berzina. Maka zina itu termasuk dosa yang besar. Maka perhatikan kita para orang tua, ya. Mau edanya kayak apa dunia, Bu, mau bebasnya kayak apa pergaulan dunia, kita masih punya agama yang sampai hari kiamat bahwa perbuatan zina itu adalah dosa besar. Lindungi keluarga kita, jangan sampai melakukan hal tersebut. Naudzubillah min dzalik. Lalu malaikat datang, tapi ada satu pahalanya apa? Dia ngasih roti buat orang yang sedang kelaparan. Coba ambil pahalanya. Ketika ditimbang, Bu, pahala memberikan makan kepada orang yang kelaparan ini mengalahkan daripada timbangan dosa-dosanya. Subhanallah, masya Allah, ya. Dia memberikan makanan kepada mereka, tidak ada unsur pingin didoakan. Kita kan beda ya, Bu, manggil ustazah, kiai, ustad, ya,
ngaji di rumah, suruh baca tahlil, suruh tausiah, suruh apa lagi ya, kasih makanan, ngarepnya apa? Didoain. Enggak. Dia tidak kenal dengan orang itu, ya, dan dia tidak berharap balasan apa-apa. Dia ikhlas memberikannya, ya. Jadi Bu, jangan sayang-sayang, ya. Ada orang minta-minta kasih Bu, jangan gelendengan, ya. Gimana sih orang tega ngerti banget apa, pagi-pagi saya baru nyapu, baru apa ya, udah genjreng-genjreng ya. Jangan perhitungan dengan makanan. Nah, jadi diperintahkan untuk sering-sering ya membawa makanan. Nah, apalagi kalau ngaji nih begini nih ya, dari rumah saya mau berbagi makanan, punya permen dibagikan ya, punya kacang ya dibagikan, seneng tuh Bu ya, tanpa harus kita mengharapkan imbalan tuh. Yang kedua, yang ketiga, ayyakula illa halal ya. Dia tidak makan makanan yang masuk ke dalam tubuh illa halalun, kecuali yang halal. Itu perintahnya. Ya. Kalau kita masih diberikan kecukupan untuk yang pokok itu masuk dalam tubuh kita, yakin aja Bu, jangan sibuk-sibuk pengen makan yang haram. Halal itu ya, apa makna? Berkah dari makanan yang halal itu yang pertama, meringankan kita untuk beribadah. Tuh, kalau yang ibadahnya masih males ya, bisa jadi ada sedikit makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, doa-doa kita mudah diijabah kalau makanan kita halal. Nah, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaganya anak cucu keturunan kita dari hal-hal yang berupa kemaksiatan. Itu anak kita bandel, hatinya keras, selalu ngelawan. Ini lagi zaman eranya anak pada menggugat orang tua Bu, akhir-akhir zaman ini disebabkan media sosial ya, banyak. Nah, bisa jadi kita pernah memberikan kepada anak kita makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan haram itu ada dua jenis. Satu bisa jadi barangnya yang haram, kayak babi ya Bu ya, minuman keras, narkoba. Nah, atau bisa jadi barangnya halal, beras halal, daging sapi halal, daging ayam halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan itu masuk ke dalam kategori makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, wahai Sa'ad, baguskanlah makananmu, maka doamu akan diijabah. Bisa jadi di negara kita yang lagi kacau balau, pemimpinnya begini-gini nih, rakyatnya berdoa ya Allah ya Allah ya Allah, nggak didengar doanya karena rakyatnya makan minumnya ya banyak menggunakan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah nih, satu lagi kisahnya terakhir ya. Ada seorang raja tinggalnya di negeri Irak. Raja itu dia paham Bu ilmu agama, ngerti semua tentang hukum agama, tapi dia imannya kurang kuat, sering senang-senang bermaksiat gitulah ya, kayak kita lah gitu ya, ngaji hari-hari ya Bu ya, tiap minggu ya, kadang suka masih berbuat dosa ya, tapi alhamdulillah Bu, ngaji lagi dihapus lagi dosanya Bu ya, dosa lagi, datang lagi taklim hapus lagi dosanya ya.
Kan Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu terhadap dosa-dosa kita yang sering diulang-ulang. Jadi nggak usah apa ya, putus asa. Yakin Allah Maha Pengampun. Nah, si raja ini dia tidak berani berbuat zolim. Ya, nggak berani manggil penyanyi dangdut, nggak berani buka kafe, buka apa tuh raja itu ya. Takut. Kenapa takutnya? Karena rakyatnya itu kalau berdoa mustajab. Jadi si raja itu takut. Ntar kalau saya berbuat panggil kafe atau horden atau apalah ya, goreng apa sih musik yang gede banget itu namanya? Hah? Nah itu ya, dia takut nanti rakyatnya tidak suka lalu berdoa, ya Allah nih raja saya sudah zolim. Nah raja ketakutan. Tapi raja itu mempelajari kenapa ya rakyat itu kalau doa mustajab. Ternyata diselidiki, ternyata rakyatku tidak pernah memakan makanan yang haram. Suatu saat si raja mau nyoba bikin pengumuman, wahai rakyatku semua, ya, aku membutuhkan, ya, memerintahkan kepada kalian untuk membawa 1 biji telur ayam dari setiap orang. Bawa 1 telur ayam, kumpulkan di Masjid Al-Ikhlas. Amin. Jadi si rakyat itu nurut. Orang timbang disuruh bawa telur, ya kan, boleh telur, ada yang bertelur sendiri, maksudnya ayamnya gitu ya. Maksudnya ayamnya. Dibawa pun dikumpulkan di dalam masjid, di aula masjid. Kan penuh kan, ya. Besok harinya gini, wahai rakyatku, ya, aku berubah pikiran, ya. Aku perintahkan kalian makan telur yang ada di aula ini. Akhirnya rakyatnya ngambil telurnya masing-masing. Ingat nggak sama telurnya sendiri? Ditandain nggak telurnya? Akhirnya mereka kan ngambil telurnya siapa? Bella. Yang penting saya kan bawa 1, yang ngambil 1. Dibawa semua Bu, sesuai dengan yang bawanya 1-1 semua. Tapi sudah tidak lagi punyanya. Akhirnya dia mencoba dengan berbuat zolim, buka tempat minum-minuman keras. Wah, protes kan raja, berdoa enggak mempan Bu doanya. Disebabkan rakyatnya sudah memakan barang yang subhat. Bukan haram itu, subhat. Kalau haram tuh dia nggak bawa ngambil, nah itu haram. Dia bawa, tapi dia bawa pulang telurnya nggak tahu telur siapa, telurnya dia dibawa oleh siapa. Dia mengambil juga telur yang tidak jelas kepemilikannya. Tuh Bu, 1 telur saja mengakibatkan doa tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih diri kita nih Bu, kenapa ibadatnya males? Allah, ya, suruh zikir lama teh nggak betah, sholat suruh khusyuk teh susah, ya. Pengennya cepet selesai, padahal mau ngapain? Bisa jadi ada banyak makanan minuman yang diharamkan masuk ke dalam tubuh kita, ya Bu ya. Diperhatikan lagi, diseleksi lagi. Terus caranya gimana? Caranya ya sering-sering puasa Bu, membagi makanan, ya kan? Tadi berbagi makanan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya yang sudah kita pelajari bersama, yaitu al-muqit, yang artinya dia yang menciptakan keperluan pokok, ya, bagi manusia dan makhluk lainnya, dan dia juga
yang menyampaikannya. Itulah makna dari Al-Muqit. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari asma Allah Al-Muqit ini ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih berhati-hati lagi ya di dalam cara kita mendapatkan rezeki ya, lebih selektif lagi ya untuk makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina sayyidina wa karimina dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka sahabatu rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi qadimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri sama nawwir qulubana bi nuri iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatul Qur'an. Ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al-hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.